Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sedulur dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan kali ini, mudah-mudahan yang menyaksikan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari hutangnya, dijauhkan dan dijaga dari balai atau segala sesuatu yang menghimpit permasalahan-permasalahan. Semoga cepat dibukakan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini dan kesempatan kali ini saya akan membahas atau menceritakan tentang seseorang yang berjalan di dalam permainan atau mempelajari tentang supranatural ya, atau bagi ahli spiritual atau supranatural. Nah, ini tidak lepas dengan khodam. Namun khodam tersebut akan mengabdi kepada manusia ya, atas dasar manusia tersebut mempelajari hal supernatural atau orang tersebut berlatih secara dohirnya dan batinnya untuk mencapai daya alam astralnya itu. Tapi bangsa khodam ini kebanyakan dari bangsa kalangan bangsa jin ya, bangsa jin, yang mana digaris bawahi bahwa bangsa jin itu banyak sekali tipu daya tentang bangsa jin gitu. Terkadang yang terlihat baik atau terlihat bagus adalah tipuan yang nyata bagi kita sendiri, atau suka menggoda atau mengganggu aktivitas. Akhirnya si khodam tersebut atau keilmuan yang kita miliki akan ini akan memakan diri kita sendiri gitu. Jadi keilmuannya atau khodamnya yang akan memakan diri kita sendiri ketika kita ini belajar supranatural, tidak tahu dasar mana yang khodam yang baik dan yang buruk. Nah, khodam ini dari kalangan bangsa jin. Bangsa jin itu mempunyai kehidupan sama seperti halnya kita, ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang beragama muslim dan ada yang bukan dari golongan kita ini gitu. Nah, jadi kita perlu mewaspadai itu semua dan harus punya dasar. Apabila kita tidak tahu dasar ini dan tidak punya sesuatu hal yang akan saya ceritakan pada kali ini, maka itu semuanya akan berbahaya, sangat-sangat berbahaya itu. Jadi bagi siapapun yang mendalami ilmu supranatural atau merasa dirinya punya khodam dari kalangan bangsa jin, jadi khodam itu adalah pembantu, kita adalah sebagai majikannya atau panutannya gitu kan. Nah, jadi tidak bisa ketika kita merengek kepada khodam gitu. Masa majikan merengek kepada pembantu, kan kurang enak kelihatannya kayak gitu. Dan kita harus memastikan karena kita punya akidah dan punya syariat, yaitu agama Islam ya, yang kita anut ini punya landasan-landasan tentang hal tersebut gitu. Boleh atau tidak bukan permasalahannya sebenarnya gitu ya, boleh saja asal tahu dasarnya. Yang tidak diperbolehkan itu sesuatu hal yang tidak ada dasarnya, yang tidak tahu mau kemana arahnya ya, seperti itu ya. Jadi untuk kali ini, kalau seseorang mempunyai khodam bangsa jin, harus kita waspada atau kita berjaga-jaga apakah khodam yang kita miliki ini adalah dari golongan muslim atau bukan gitu. Nah, pertama kita harus menjaga sholat 5 waktu. Ini paling penting ya. Jangan sampai orang yang merasa punya khodam atau orang yang besar di dalam ilmu supranaturalnya melalaikan sholat ya. Sholat 5 waktunya harus tepat setiap putaran waktunya gitu. Setiap harinya harus mengerjakan sholat 5 waktu. Ini wajib ya, diperintahkan oleh Allah. Dan kenapa itu menjadi ukuran?
Ya, jadi sholat 5 waktu ini bisa menjadi ukuran seseorang mempunyai khodam muslim dan khodam kafir. Itu bisa jadi ukuran. Nah, bisanya menjadi ukuran tersebut karena memang kalau ada sesuatu hal yang negatif di dalam tubuh kita, maka kita akan berlalai kepada sholat kita, atau kita bermalas-malasan sampai tidak melakukan sholat, gitu sedulur ya. Jadi jangan sampai kita putus di dalam sholat 5 waktu. Ini wajib dan ini harus dijalankan bagi siapapun ya. Apalagi apa yang saya bicarakan ini tentang khodam, ini harus menjadi ukuran. Kalau orang tidak sholat perlu diwaspadai. Itu yang dilihat ya, sholatnya yang dilihat. Jangan lihat apa-apanya, jangan lihat kehebatannya, jangan lihat penampilannya, lihat sholatnya. Itu, lihat tingkah lakunya. Jangan sampai kita terpesona dengan segala sesuatu hal kelebihan yang ada pada dirinya. Itu akhirnya kita mengkesampingkan kehendak atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ukurannya. Ketika kita mempunyai khodam atau merasa punya khodam, punya ilmu supranatural, kalau tidak melaksanakan sholat 5 waktu, Anda perlu waspada dan Anda perlu berjaga-jaga, hati-hati. Bisa jadi keilmuan Anda sendiri yang akan memakan diri Anda sendiri. Gitu. Yang kedua, jangan sesekali meminta atau memohon kepada khodam kita. Ya, itu jangan. Kenapa seperti itu? Ya karena kalau sifatnya khodam ini membantu tanpa diperintah. Gitu, tanpa diperintah. Bisa berbicara seperti itu dikarenakan kalau kita berdoa, segala apapun praktek yang kita lakukan ini di dalam supranatural baik spiritual itu adalah berdoa. Ya kita berdoa lurus minta kepada Allah gitu. Nah disitulah khodam kita akan mengikuti apa perintah Allah, apa permintaan kita kepada Allah pasti akan dijalankan oleh khodam tersebut, ya kan? Gitu. Dan itu terserah Allah menyuruh kepada siapapun untuk menolong kita dan untuk mengijabahi doa-doa kita, entah melalui khodam, entah melalui manusia lagi itu. Ya, jadi dua ukuran tersebut harus kita pegang erat-erat ya. Selain itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi yang pertama sholat ya, itu jangan sampai lepas dan jangan sampai kita tertinggal oleh waktu, bergulirnya waktu itu. Nah, yang kedua adalah jangan sampai memohon atau meminta sesuatu hal kepada selain Allah atau kepada khodam kita, itu tidak boleh ya. Itu menjadi ukuran juga antara khodam kita muslim atau kafir itu. Jadi itu perlu waspada. Nah, yang ketiga yaitu keimanan kita harus tebal atau harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta hanya kepada Allah dan ijabah kita hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sejatinya spiritual atau permainan supranatural tidak lepas dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin cukup ya penjelasan kali ini. Bagi siapapun yang punya kelebihan atau punya wewenang dalam memimpin khodamnya perlu hati-hati, dan saya hanya mengingatkan atau saya hanya memberitahukan kepada siapapun barangkali didengarkan atau barangkali tak sengaja mendengar ucapan-ucapan saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.